Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Asri Purba dengan NIM 123400007. Saya Muhammad Febri Hardanto dengan NIM 123400013. Di sini kami dari kelompok PKKM akan mempresentasikan hasil dari karya kami atau hasil dari proyek kami untuk pemenuhan mata kuliah Internet of Things yang diampu oleh Bapak Haji Pamungkas Tri Nur Cahyo STMT. Adapun judul proyek kami yaitu Numora, alat edukasi berbasis IoT untuk pengenalan warna dan angka pada anak tunagrahita. Baik, kenapa sih kami menciptakan alat ini dan kenapa fokus sasarannya itu ada pada anak tunagrahita? Secara definisi, anak tunagrahita merupakan anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan intelektual kurang dari sama dengan 70. Nah, di mana dengan kemampuan tersebut, mereka mengalami keterbatasan untuk mengenali hal-hal yang bersifat abstrak seperti warna dan juga angka. Selain itu, berdasarkan aturan di negara kita menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 20, setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan juga setara, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, lalu apa sih masalah yang ada gitu? Selama ini alat bantu belajar yang dipakai di sekolah luar biasa itu umumnya bersifat pasif atau dia itu tidak memberikan umpan balik kepada si anak gitu. Contohnya seperti balok warna-warni balok yang diwarna-warnai gitu. Nah, sedangkan bagi anak tunagrahita, alat seperti ini atau alat yang diam seperti ini dapat memberikan rasa bosan yang lebih cepat kepada mereka karena alat tersebut tidak memberikan umpan balik gitu, sehingga pikiran mereka juga tidak terangsang gitu. Nah, sedangkan kunci utama dalam membantu anak tunagrahita itu belajar adalah dengan mengaktifkan 3 indera utama mereka secara bersamaan, yaitu indera penglihatan dapat melalui visualnya, yang kedua indera pendengaran dapat melalui audio, dan yang ketiga itu indera peraba atau indera gerak melalui gerak kinetiknya gitu. Nah, ketika ketiga indera ini aktif secara bersama, rangsangan anak akan jauh lebih kuat sehingga materi akan lebih mudah diingat gitu. Hebat, bolanya warna hijau. Warna biru, bagus sekali. Hebat, bolanya warna hijau. Wah, itu warna merah. Baik, berikut ini adalah cara kerja alat Numora pada mode warna. Yang pertama, anak tunagrahita memberikan input berupa bola warna yang akan melalui sensor IR. Pin pada microcontroller akan mendeteksi perubahan logika menjadi low. Ini menjadi trigger bahwa ada objek yang sedang diuji. Selanjutnya, bola juga akan melalui sensor TCS 3000. Pada sensor TCS menembakkan cahaya LED putih ke permukaan bola dan mengukur pantulan intensitas spektrum atau RGB. Selanjutnya, ISP mengambil nilai mentah pulsa RGB dan memasukkannya ke dalam algoritma thresholding. Jika komponen filter merah memiliki nilai pulsa paling rendah, sistem akan mengklasifikasikan objek tersebut sebagai warna merah. Lalu, ISP merakit data tersebut menjadi pesan paket teks JSON menggunakan format mode warna value merah count 1. Paket ini langsung ditransmisikan ke smartphone pendamping melalui fungsi BLE. Terakhir, sebagai output, ESP32 mengirim sinyal ke modul DF Player Mini untuk memutar track audio spesifik yang menyebutkan warna merah melalui speaker. Dan layar LCD mengubah warna latarnya menjadi merah penuh. Layar akan menampilkan teks merah berukuran besar beserta progress bar yang menunjukkan jumlah bola yang sudah berhasil diidentifikasi. Interaksi anak dicatat ke dalam baris teratas panel log aktivitas beserta stempel waktunya secara permanen yang nantinya bisa diekspor oleh guru ke dalam format tabel CSV untuk pelaporan evaluasi. Satu, kita mulai dari 1. Ayo, 2. Wah, kamu cepat sekali, lanjut ya. 3, semakin pintar nih, hebat. 4, kamu luar biasa, ayo terus. 5, setengah jalan, semangat ya. 6, belajar itu menyenangkan, ayo. 7, wah kamu makin pintar, keren. 8, sedikit lagi, jangan menyerah. 9, hampir selesai, ayo 10, nih kamu berhasil, kamu.
Selanjutnya adalah mode angka. Mode ini hampir sama dengan mode warna sebelumnya, yaitu pertama anak tunagrahita memberikan input berupa objek. Tapi kali ini objeknya hanya melalui sensory app saja, tidak perlu melalui sensor TJS 3000. ISP secara instan menambahkan nilai variabel penghitung objek di dalam memori kerjanya. Misalkan jika ini adalah bola yang pertama, maka nilai akan berubah menjadi 1. ISP merangkit data hitungan tersebut ke dalam paket teks JSON berstruktur mode angka, value 1, count 1, lengkap dengan stempel waktunya. Lalu ketika sudah jadi, dikirimkan langsung ke smartphone pendamping menggunakan transmisi nirkabel BLE. Algoritma evaluasi apakah hitungan sudah mencapai batas 10. Jika sudah mencapai 10, sistem akan memberikan waktu 2,5 detik, lalu secara otomatis mereset hitungan dan memindahkan ke mode warna kembali agar anak tidak bosan. Ketika sudah mencapai output, layar LCD akan berkedip hijau sekilas untuk menarik perhatian anak, lalu akan menampilkan angka hitungan berukuran besar di tengahnya. Di bawah angka besar tersebut muncul progress bar visual, yaitu berbentuk deretan titik-titik sejumlah bola yang dimasukkan untuk membantu anak memvisualisasikan angka. Terakhir, di player mini langsung memutar track rekaman suara yang menyebutkan nama angka tersebut, misalkan 1, melalui speaker. Yang terakhir adalah web Numora. Web Numora memiliki 4 tab utama, yaitu beranda, statistik, profil, dan panduan. Yang pertama ada tab beranda. Beranda memiliki fitur berupa pusat kendali sesi yang menjadi area utama bagi pendamping untuk mengontrol jalannya alat secara nirkabel melalui tombol aksi, yaitu mulai, jeda atau lanjut, dan stop. Yang kedua ada manajemen koneksi, menyediakan benar interaktif untuk memicu koneksi ke Numora Edu via Bluetooth. Selanjutnya ada mode belajar, menyediakan kartu pilihan untuk mengubah fokus atau orientasi alat antara mode warna atau mode angka secara instan. Terakhir ada pengatur volume, memiliki panel slider mekanis dan tombol pintas berbentuk emoji untuk mengatur kekerasan suara speaker pada alat dari skala parameter 0 hingga 30 supaya tidak terlalu keras bagi anak. Yang kedua ada tab statistik. Tab statistik memiliki fitur berupa summary grid yang menyajikan 4 kartu indikator utama berukuran besar untuk merangkum total aktivitas belajar anak secara numerik, meliputi total pembacaan, jumlah sesi, total deteksi warna, dan total deteksi angka. Yang kedua ada graphic distribution, memuat grafik lingkaran interaktif berbasis chart.js untuk melihat proporsi tingkat keberhasilan anak dalam mengenali masing-masing warna, apakah itu merah, hijau, atau biru. Selanjutnya ada log aktivitas, menampilkan daftar runtutan riwayat interaksi objek secara mendetail lengkap dengan ikon representatif, status nilai pembacaan sensor, label mode belajar, dan penanda waktu. Terakhir ada ekspor data berupa CSV, menyediakan tombol akses untuk mengunduh seluruh database riwayat belajar lokal menjadi berkas mentah berformat matrix text.csv agar mudah dianalisis secara klinis oleh pendamping secara otomatis. Ketiga ada tab profil. Di profil memiliki fitur berupa identitas pengguna, menampilkan avatar huruf inisial anak, nama lengkap anak yang sedang belajar, dan nama pendamping. Yang kedua ada pengeditan data profil, menyediakan input untuk memperbarui atau mengubah identitas nama anak dan pendamping dalam memori sistem. Terakhir ada danger zone. Di sini menyediakan tombol untuk menghapus secara khusus, membersihkan secara permanen seluruh riwayat log aktivitas, sesi, dan database lokal yang tersimpan di dalam memori peramban. Yang terakhir ada tab panduan. Di tab panduan itu memiliki fitur berupa spesifikasi sirkuit dari alat itu sendiri, berisi kartu informasi teknis berkode warna mengenai konfigurasi
pemetaan pin sirkuit komponen alat utama, yaitu microcontroller SP32, sensor warna TCS, sensor IR, dan modul audio DF Player Mini. Yang terakhir ada instruksi operasional, menyediakan rangkaian daftar berurut langkah 1-4 tentang tata cara menggunakan dan menghubungkan dashboard web ke alat via Bluetooth menggunakan Google Chrome. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.